Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Manumpan Manalu dengan rekan saya dua yaitu Yeremia Raja Febrian dan rekan saya satu lagi Jeremy Migosiaan. Ingin mempresentasikan tugas aljabar linear dengan dosen pengampu Hasyarani Widiantri S.T.M.SC. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi transformasi linear. Agenda yang akan kami bahas yaitu yang pertama adalah definisi transformasi linear, yang kedua ada definisi sifat-sifat representasi dengan matriks dan contoh aplikasi transformasi linear, dan berikut yang terakhir adalah contoh soalnya. Untuk definisi transformasi linear kepada Jeremy Miguel dipersilahkan. Baik, di sini saya Jeremy Miguel Siahaan ingin menjelaskan definisi transformasi linear. Definisi transformasi linear adalah suatu pemetaan antara dua ruang vektor yang mempertahankan struktur vektornya. Artinya, transformasi ini memetakan vektor-vektor dalam suatu ruang vektor ke vektor-vektor lain dalam ruang vektor yang sama atau berbeda dengan mempertahankan operasi penjumlahan dan perkalian skala. Secara matematis, suatu transformasi T dikatakan linear jika memenuhi dua properti berikut untuk semua vektor U dan V secara serta skala C. Untuk rumus preservasi penjumlahan vektor adalah T plus U plus V sama dengan T buka kurung U plus T buka kurung V. Dan untuk rumus preservasi perkalian skala adalah T buka kurung CU sama dengan CT buka kurung U. Transformasi linear dapat direpresentasikan dengan matriks jika T adalah transformasi linear dari ruang vektor R akar N ke R akar M. Maka terdapat matriks A berukuran M kali N sedemikian rupa sehingga untuk setiap vektor X dalam R akar N. Berikutnya materi kedua yaitu definisi sifat-sifat representasi dengan matriks dan contoh aplikasi transformasi linear. Untuk pembahasan yang pertama yaitu definisi sifat-sifat transformasi linear, di mana transformasi linear T dari ruang vektor V ke ruang vektor W harus memenuhi dua kompetis utama. Yang pertama ada additivity. Dalam aljabar linear, rumus adiktivitas atau sifat adiktif dari transformasi linear menyatakan bahwa transformasi linear mempertahankan penjumlahan vektor. Jika T adalah transformasi linear dari ruang vektor V ke ruang vektor W, maka berikut adalah rumus untuk additivity aljabar linear. T buka kurung V plus V2 sama dengan T buka kurung V1 plus T buka kurung V2. Dan poin kedua adalah homogeneity, di mana untuk setiap vektor V dan setiap vektor C dengan setiap lapangan saklar F dan ditulis dengan rumus T sama dengan CV sama dengan CT per V. Lalu kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu representasi dengan matriks, yang dimana jika V dan W adalah ruang vektor berdimensi N dan M masing-masing, maka transformasi linear sama dengan T per V sama dengan W dan dapat dipresentasikan menggunakan matriks. Lalu kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu contoh aplikasi transformasi linear. Transformasi linear ini memiliki berbagai aplikasi yang penting dalam berbagai bidang ilmu, termasuk matematika, fisika, grafika komputer, dan teknik lainnya. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi transformasi linear, yaitu grafik komputer, analisis data, pemrosesan sinyal, kompresi gambar, fisika dan teknik, dan kriptografi. Untuk yang pertama, yaitu grafik komputer seperti transformasi geometris
Dalam grafik komputer, transformasi linier digunakan untuk menerapkan rotasi, perskalaan, pemutaran, dan transisi objek dalam ruang 2 dimensi atau 3 dimensi. Misalnya, matriks transformasi dapat digunakan untuk memutar atau memindahkan objek dalam sebuah simulasi atau permainan komputer. Yang kedua, analisis data. Analisis komponen utama atau PCA. PCA adalah teknik statistik yang menggunakan transformasi linier untuk mentransformasikan dataset ke ruang dimensi yang lebih rendah, sehingga memungkinkan untuk mengekstraksi fitur-fitur penting atau mengurangi dimensi dataset dengan mempertahankan sebagian besar variasi data. Yang ketiga, pemrosesan sinyal atau biasa disebut filter linier. Dalam pemrosesan sinyal, filter linier digunakan untuk transformasikan sinyal input ke sinyal output dengan menerapkan matriks informasi tertentu. Contoh termasuk filter FIR atau Finite Impulse Response dan filter IIR, Infinite Impulse Response. Lalu yang keempat, kompresi gambar atau biasa disebut transformasi Fourier. Transformasi Fourier adalah transformasi linier yang digunakan untuk memproses gambar dan pemrosesan citra digital. Transformasi ini memungkinkan representasi sinyal gambar dalam domain frekuensi yang memungkinkan menggunakan redundasi informasi dan kompresi data yang efisien. Yang kelima, fisika dan teknik. Simulasi dinamika sistem dalam fisika dan teknik. Transformasi linier digunakan untuk memodelkan sistem fisik dan dinamika, misalnya dalam mekanika untuk menganalisis rotasi atau gerakan benda, atau dalam teknik kendali untuk menerapkan transformasi pada variabel input atau output sistem. Yang keenam, kriptografi, ekskripsi dan deskripsi. Transformasi linier digunakan dalam algoritma enkripsi untuk mengubah teks terbuka menjadi teks sandi dan sebaliknya dengan menerapkan matriks transformasi khusus. Transformasi linier memiliki aplikasi luas di berbagai bidang dan sering digunakan untuk mengubah representasi data, memodelkan sistem fisik, memproses sinyal, dan mengoptimalkan pengolahan informasi dalam berbagai konteks teknik dan ilmiah. Berikutnya untuk contoh soal, saya persilahkan Yeremia Raja Febrian. Untuk waktu saya persilahkan. Kita masuk ke contoh soal, di mana jika F per R2 ke R kuadrat ke R kuadrat adalah fungsi yang didefinisikan F XY sama dengan 3X plus Y, X min Y. Apakah fungsi tersebut merupakan transformasi linier? Jadi yang ditanyakan apakah F ini merupakan transformasi linier, maka penyelesaiannya kita jawab seperti ini. Misalkan jika U X1 plus Y1 dan V X2 Y2, maka U plus V sama dengan X1 plus X2 Y1 plus Y2, sehingga F U plus V sama dengan F sama dengan buka kurung X1 plus X2 Y1 plus Y2. Nah, kita turunkan 3 X1 plus X2 plus Y1 plus Y2, X1 plus X2 dikurang Y1 plus Y2 sama dengan 3X1 plus 3X2 plus Y1 plus Y2, X1 plus X2 dikurang Y1 dikurang Y2 sama dengan 3X1 plus Y1, X1 kurang Y1 plus 3X2 plus Y2, X2 kurang Y2. F sama dengan U plus F
F per V. Cara yang kedua, jika K adalah sebuah saklar dan U sama dengan X1 Y1, maka KU sama dengan KX1, KY1, sehingga FKU sama sama dengan F dalam kurung KX1, KY1 sama dengan 3KX1 plus KY1, KX1 dikurang KY1 sama dengan K dalam kurung 3X1 plus Y1, X1 min Y1, dan hasilnya KF buka kurung U. Jadi F merupakan transformasi linier. Sekian persentase dari kami. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang Anda berikan. Semoga hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.